Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan kiriman cerita dari Bang Petir tentang pengalaman mistis yang dialaminya ketika mendaki Gunung Gede. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fauzi Petir dari Bekasi. Dalam dunia pendakian gunung, saya biasa dipanggil Petir, panggilan dari mapala saya. Saya mempunyai pengalaman yang menurut saya mistis pada pendakian ke Gunung Gede via Putri lintas Cibodas pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2021. Ini adalah pendakian kedua saya yang sebelumnya pada bulan Desember 2020 saya ke Gunung Gede via Cibodas, turun ke Cibodas juga. Terakhir kali saya mendaki pada tahun 2006. Untuk usia yang sudah masuk kepala 4 ini, saya mencoba menjadikan pendakian gunung sebagai sarana olahraga, karena saya kurang suka olahraga lari maupun olahraga naik sepeda. Singkat cerita, saya mencari kawan yang seusia untuk melakukan pendakian gunung. Tapi rata-rata kawan-kawan saya bilang sudah tidak kuat kalau naik gunung lagi. Tidak putus asa, akhirnya kawan saya Bang Cimit dari Cengkareng ingin juga melakukan pendakian gunung lagi. Bahkan Bang Cimit terakhir melakukan pendakian gunung pada tahun 2004. Dan kami berdua memutuskan untuk naik Gunung Gede via Putri lintas Cibodas. Pada hari yang sudah ditentukan, kami menuju Pasar Rebo untuk naik bus. Dalam perjalanan, kami mengenang masa-masa dulu ketika melakukan pendakian. Dan tidak terasa, pada pukul 12:30 siang, kami pun tiba di Pasar Cipanas. Lalu kami checklist lagi persiapan apa saja yang masih kurang. Kami lengkapi, lalu lanjut naik ojek menuju pos Simaksi. Sebelum masuk gang yang mengarah ke pos pendakian atau pos Simaksi, kami sholat zuhur dijamak dengan asar dulu. Kebetulan di pertigaan menuju pos Simaksi ada musola dan toilet. Pada jam 1:30 siang, kami lapor ke pos Simaksi lanjut pendakian yang diawali dengan doa. Karena sudah belasan tahun kami tidak melakukan pendakian melalui jalur Putri, estimasi saya waktu itu tiba di alun-alun Surya Kencana Timur paling lama jam 6 sore dengan fisik usia waktu itu. Ternyata fisik kami sudah tidak sekuat dulu lagi. Dan ternyata di Gapura pos 1 jalur Putri sudah tidak ada pondokan lagi. Hanya ada tempat istirahat yang beratap model payung. Pada saat itu kami disalib oleh kelompok pendaki yang masih muda. Jadilah kami pendaki terakhir yang naik pada waktu itu. Belum ada yang aneh saat pendakian menuju ke pos 3. Kami berjalan pelan diiringi senda gurau untuk menghilangkan rasa capek. Ya, umur gak bisa bohong. Semangat mendaki membara, tapi kemampuannya sudah turun. Singkat cerita, kami tiba di pos 3 Buntut Lutung pada jam 6 sore. Dan ternyata ada rombongan yang open trip sekitar belasan orang. Mereka sedang beristirahat. Di pos 3 ini, kami memutuskan untuk istirahat makan. Saat saya mempersiapkan alat masak, Bang Cimit bilang mau buang air kecil. Aku mau buang air kecil dulu. Di mana ya? Tanya Bang Cimit kepada saya. Saya jawab sambil menunjuk ke arah suatu tempat yang agak rimbun semak-semaknya. Di situ aja bang. Bang Cimit lalu menuju lokasi itu untuk melakukan hajatnya. Sementara alat untuk memasak sudah siap. Karena niat kami di awal mau ngecamp di alun-alun Surya Kencana Barat,
Maka kami di pos 3 hanya membuat kopi dan masak mie instan agar tidak terlalu lama ketika istirahat. Tapi akhirnya kami baru melanjutkan perjalanan pada jam 8 malam. Oh iya, untuk rombongan yang open trip melanjutkan perjalanan pada jam 7 malam. Jadi saat itu antara jam 7 sampai jam 8 malam hanya ada kami berdua yang berada di pos 3. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya ingin buang air kecil. Saya pun mengutarakan kepada Bang Cimit. "Mbah, aku mau buang air kecil dulu ya," kata saya ke Bang Cimit. Mbah adalah sapaan hangat kami berdua. Sambil saya menuju lokasi yang tadi saya tunjukkan ke Bang Cimit untuk membuang hajatnya. Tapi ketika saya menuju lokasi itu, saya merasakan kok tempatnya jadi terbuka gini ya. Jadi seperti di lapangan luas dan seperti ada banyak yang sedang memperhatikan saya ketika ingin buang air kecil. Akhirnya saya mengurungkan niat untuk membuang air kecil karena saya khawatir jika mengganggu makhluk yang tak kasat mata. Di saat bersamaan, Bang Cimit mengamati area pos 3 dan dia malah melihat ada sosok menggunakan baju putih di bawah pohon. Tahu sendiri kan apa itu? Kuntilanak. Tapi untungnya Bang Cimit tidak bercerita kepada saya saat itu juga. Saya juga tidak menceritakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Kami berdua sepakat memendam apa yang kami alami. Kami pun melanjutkan perjalanan, target pos 4 dengan formasi Bang Cimit di depan dan saya di belakang. Dalam perjalanan ini, kami sesekali berbincang-bincang supaya tidak hening. Dan pendakian menuju pos 4 ini terasa berat karena medan semakin terjal. Hingga akhirnya kami menyusul rombongan yang open trip di pos bayangan 4 sekitar jam 9 malam. Kami pun istirahat sejenak sambil ngemil gula merah. Ya, gula merah adalah booster buat kami ketika muda dulu saat melakukan pendakian gunung. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Namun rombongan open trip memutuskan untuk ngecamp di pos bayangan itu karena banyak anggotanya yang sudah kelelahan. Dalam perjalanan ini sepertinya akan turun hujan karena kilauan cahaya kilat sering menerangi jalan kami. Saat ini kami mulai galau untuk ngejar langsung ke alun-alun Surya Kencana atau kami harus ngecamp di pos 4 Simpang Maleber. Akhirnya nanti sajalah kami memutuskan kalau sudah tiba di pos 4. Remang-remang kami melihat ada cahaya di depan jalur pendakian. Dan ternyata itu adalah lampu warung di pos 4. Pada jam 10 malam kami tiba di pos 4. Kami istirahat sebentar sambil mengambil keputusan untuk ngecamp saja di pos 4 ini. Karena cuaca sudah mulai kurang bersahabat, gerimis kecil sudah turun. Dan kebetulan juga ada warung di pos 4 ini. Walau kami memanggil beberapa kali Akang Warung tidak menyahut. Asumsi kami, Akang Warung sudah tertidur lelap. Ya sudah, kami ngecamp di pos 4 saja. Kebetulan ada temannya Akang Warung, pikir kami. Di sela-sela kami berdiskusi, ada suara yang menurut saya itu suara tokek gunung. Tapi menurut Bang Cimit itu adalah suara benda yang dipukul dengan suara lumayan cukup lama sih. Suara apa itu Mbah? Tanya Bang Cimit. Karena suaranya mirip tokek dan kebetulan kami sedang di hutan, ya saya jawab aja sekenanya. Tokek gunung kayaknya, jawab saya. Tapi tidak kami hiraukan lagi suara itu. Lalu kami mendirikan tenda dan persiapan istirahat. Sebelum istirahat, kami ingin melakukan sholat. Bang Cimit lalu minta dibantu kucurkan air wudhu dari botol air mineral. Tapi sebelumnya dia mau buang air kecil dulu. Sambil saya merapikan dalam tenda untuk istirahat, Bang Cimit yang sedang mencari lokasi untuk buang hajatnya tiba-tiba memanggil saya. Bah, tolong senterin aku dong dari belakang, kata Bang Cimit. Saya saat itu bergumam dalam hati sambil tersenyum kecil. Kenapa ini orang? Buang air kecil saja minta dianterin. Tapi ya sudahlah, aku gak ambil pusing. Saya pun langsung mengarahkan senter ke Bang Cimit dari belakang. Tapi tiba-tiba
Dari belakang saya ada suara derap langkah orang berjalan yang sangat jelas. Sontak saya menengok ke belakang. Loh, kok gelap ya? Gak ada siapa-siapa. Waduh, ujar saya dalam hati. Bulu kuduk pun mulai bangun. Lalu saya mengarahkan kembali wajah saya ke arah Bang Cimit yang sedang menyelesaikan hajatnya. Namun, suara derap langkah itu terdengar lagi dari arah belakang. Dan kali ini terasa lebih jelas. Asem, ujar saya dalam hati. Tapi kali ini saya nggak noleh atau mencari suara langkah kaki siapa itu di belakang. Karena saya yakin itu bukanlah derap kaki orang biasa. Dan suara derap langkah itu hilang begitu saja. Setelah Bang Cimit selesai membuang hajatnya, kami saling mengucurkan air untuk wudhu dari air botol mineral. Dan saya pun tidak cerita kejadian barusan yang terjadi. Kami sholat dan langsung tidur. Kebetulan juga hujan turun cukup lebat. Ketika saya tidur, saya bermimpi bertemu ular hitam di bawah lembah pada aliran sungai di jalur itu. Ular hitam yang bentuk buntutnya aneh menurut saya. Jadi dari kepala lurus tapi buntutnya langsung mengecil. Nggak seperti ular biasanya dari badan sampai buntut badannya mengecil. Jadi bentuk ularnya dari kepala hingga bagian akhir badan itu sama, tapi langsung kecil di buntutnya. Bisa kebayangkan? Ular itu hanya menampakkan diri saja sambil berjalan di atas aliran air sungai. Tidak mengganggu saya. Pukul 5:30 pagi saya terbangun karena kebelet ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil, saya langsung wudhu untuk sholat subuh. Setelah itu, saya bangunkan Bang Cimit. Pagi itu sunrise lumayan bagus, bisa saya nikmati dari pos 4 Simpang Maleber. Sambil berpikir, kok ini Akang Warung belum bangun juga ya? Sudah jam segini, padahal kan ingin beli kopi dan makan gorengan. Saya naik sedikit ke atas, terdapat tulisan pos 4 Simpang Maleber. Di situ tanah agak becek dan memang sih semalam hujan lumayan lebat. Di sini lebih asik menikmati sunrise sambil menghisap sebatang rokok. Bang Cimit setelah selesai sholat subuh pun menghampiri saya untuk menikmati sunrise dari pos 4. Di situ kami mengobrol dan bersendau gurau. Dan tiba-tiba ada orang turun dari arah atas, tapi seperti bukan pendaki gunung. Dia menuju ke arah warung. Spontan saya menyapa. Akang yang jualan di warung itu ya? Tanya saya ke orang itu. Orang itu pun menjawab, iya betul. Oh, saya kira Akang masih tidur di dalam warung. Akang tidur di mana? Tanya saya kembali. Tidur di surken bareng yang lain, jawab orang itu. Sejenak saya dan Bang Cimit saling tatap pandang. Langsung saya pesan kopi ke Akang warung. Tapi Akang bilang, sebentar ya, saya siapin perlengkapan masak dulu. Sambil menunggu Akang warung mempersiapkan alat masak untuk membuat kopi dan goreng bala-bala, kami duduk di bawah pohon di depan warung sambil ngobrol kesana kemari. Saya pun iseng bertanya ke Akang warung, Kang, kok semalam gak tidur di sini saja sih? Tanya saya ke Akang warung. Jawaban Akang warung yang membuat saya dan Bang Cimit kaget. Iya nih, habis kemarin jam 8 malam bulu kuduk saya merinding. Ya sudah, kalau bulu kuduk merinding, saya tidur di surken bareng kawan-kawan pedagang yang lain. Saya dan Bang Cimit saling pandang. Lalu saya langsung menimpali Akang warung. Pantesan semalam saya digangguin sama derap langkah yang gak ada wujudnya. Dan Bang Cimit juga cerita kalau semalam ketika dia buang air kecil, ada sesuatu yang jatuh dari pohon tapi dicari gak menemukan apa-apa. Akhirnya Bang Cimit minta disenterin ketika buang air kecil. Ya saat itu kami malah cerita kejadian yang semalam kami alami. Jangan dicontoh sih ya. Akang warung juga bercerita kalau warung dia sering dijadikan tempat evakuasi ketika ada pendaki yang kerasukan sambil menunggu tim evakuasi naik dari bawah. Gorengan bala-bala yang masih panas pun sudah matang. Kopi hitam dan minuman sereal pesanan Bang Cimit sudah tersedia. Kami ngobrol asik hingga jam 8 pagi.
kami lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju alun-alun Surya Kencana Timur. Dalam perjalanan ini, kami tidak menemukan hal yang aneh-aneh. Malah justru cuaca yang cerah dan perjalanan ini diiringi kicauan burung yang merdu. Sungguh sangat sering sekali kami istirahat. Dan jika istirahat, memakan waktu yang lama. Jam 10 pagi, kami sampai juga di pos 5 alun-alun Surya Kencana Timur. Di pos 5 ini, kami disambut kabut yang tebal. Jarak pandang mungkin hanya 5 meteran. Di pos ini barulah kami bertemu dengan pendaki lain yang hendak turun. Setelah istirahat dengan menghabiskan sebatang rokok, kami lalu melanjutkan perjalanan menuju alun-alun Surya Kencana Barat. Tapi waktu itu kabut sangat tebal, hingga kami bingung arah mana yang mesti kami ambil. Akhirnya kami bertanya arah ke akang warung yang berada di Surya Kencana Timur. Kami lalu diarahkan sambil menunjuk ke arah jalur. Dan alhamdulillah kami akhirnya menemukan jalurnya. Luar biasanya, ternyata di kabut tebal itu, ketika kami masuk ke dalamnya, pandangan kami ke depan jadi luas, bisa sekitar 100 meteran. Angin yang semilir dan terasa sejuk membuat kami tidak merasa khawatir melalui jalur ini menuju Surya Kencana Barat, walau kami dikelilingi kabut yang tebal. Sekitar 45 menit kami berjalan, atau jam 11:30 kami tiba juga di Surya Kencana Barat. Kami pun istirahat untuk isoma. Kami cari lokasi yang pas untuk memasak. Kami membagi tugas. Bang Cimit mempersiapkan alat masak, sedangkan saya mengambil air. Pada jam 1 siang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tidak ada yang aneh. Dalam perjalanan menuju puncak ini, hanya mengalami kendala karena faktor fisik saja yang membuat langkah kami lambat. Kami pun tiba di puncak Tugu sekitar jam setengah 3 sore. Suasana puncak waktu itu berkabut, sehingga pemandangan kawah Gunung Gede kadang kelihatan, kadang tertutup kabut. Namun hal ini tidak mengurangi rasa syukur kami yang bisa sampai di puncak Gunung Gede. Setelah menikmati puncak Gunung Gede sambil minum kopi dan sebatang rokok, kami pun turun ke arah pos kandang badak pada jam 3 sore. Karena sesuai rencana pendakian, naik via Putri, turun via Cibodas. Tidak ada hal yang aneh juga selama turun menuju ke pos kandang badak. Sesampainya di pos kandang badak pada jam 5 sore, tiba-tiba saya mules ingin BAB. Kebetulan di pos kandang badak tersedia toilet yang bersih. Waktu itu kami belum memutuskan untuk ngecamp di pos manapun. Kami melihat situasi kondisi nanti saja. Pada saat itu, saya ingin menikmati kesejukan udara sambil menarik nafas dan memejamkan mata. Tiba-tiba, saya melihat kepala ular hitam yang besar sambil menjulurkan lidahnya di depan saya. Sontak saya kaget. Saya merasa aneh pada waktu itu. Saya tidak sedang tidur. Saya coba kembali memejamkan mata. Sosok kepala ular hitam itu ada lagi di depan mata saya dengan jarak yang begitu dekat. Waduh, ada apa lagi ini? Ujar saya dalam hati. Saat itu Bang Cimit sedang berkeliling melihat-lihat pos kandang badak yang saat itu terlihat luas sekali dibandingkan waktu terakhir kami ngecamp di pos ini. Setelah kejadian itu, saya pun memutuskan untuk tidak ngecamp di kandang badak. Tapi belum tahu juga sih dengan Bang Cimit. Mungkin dia ingin ngecamp di sini karena dia sudah merasa kelelahan, soalnya sudah belasan tahun tidak mendaki gunung. Saya pun bertanya kepada Bang Cimit, "Bah, kita ngecamp di sini atau turun lagi ke bawah? Di bawah masih ada pos yang bisa buat ngecamp gak ya?" Jawab Bang Cimit sambil bertanya. "Ada, kandang batu. Kalau kita jalan sekarang sampai di kandang batu mungkin sekitar jam 6 sore. Jawabku. "Ya sudah, yuk kita turun saja," timpal Bang Cimit, yang membuatku lega karena kami tidak ngecamp di pos kandang badak, khawatir dengan sosok ular hitam. Tepat jam 6 sore, kami tiba di pos kandang batu. Langsung saya tawarkan ke Bang Cimit. Tapi ternyata dia merasa nggak nyaman kalau ngecamp di pos kandang batu, karena menurutnya saat itu banyak sosok yang memperhatikannya
dari banyaknya pohon besar yang ada di sekitar pos kandang batu. Dan hanya kami berdua saja yang ada di sana pada saat itu. Bang Cimit memintaku untuk melanjutkan perjalanan sambil bertanya, "Di bawah masih ada pos lagi kan?" "Iya, pos air panas," jawabku. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju air panas. Saat itu sinar matahari masih menyinari langkah kami. Tapi Bang Cimit mulai mengeluh. Perutnya enek kayak ingin muntah. Dalam hatiku, waduh, udah mulai nih. "Ya sudah, nanti kita istirahat dulu di pos air panas. Jika perlu ngecamp sekalian saja," ujarku. Sesampainya di pos air panas, Bang Cimit minta ngecamp saja karena dia merasa fisiknya sedang kurang fit. Saya pun mengiyakan dan langsung mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, Bang Cimit langsung saya minta untuk istirahat sambil menunggu air hangat yang saya buat. Tapi apalah daya, ternyata Bang Cimit langsung tertidur pulas. Dan saya pun sendirian menikmati kopi dan rokok sambil saya mengamati keadaan Bang Cimit. Saya cek, terlihat dia tertidur dengan pulas dan terlihat dia baik-baik saja. Akhirnya sekitar jam 10 malam, saya pun memutuskan untuk istirahat tidur dengan merapikan terlebih dahulu alat masak dan sholat. Sekitar jam 12 malam, Bang Cimit terbangun karena ingat kalau dia belum sholat. Dan dia merasakan ada sesuatu yang mengitari tenda kami seakan melindungi. Terlihat siluet hitam yang melingkari tenda dari dalam tenda dan tidak ada suara apapun. Jika binatang mestinya ada suaranya, ya minimal andusan atau langkah binatang. Dia pun merasakan juga di sekitar kami ada sosok harimau putih dengan wajah yang tenang dan mengayomi, sehingga Bang Cimit tidak merasa khawatir. Saya pun tidur dengan pulas dan entah kenapa kami tidak merasa khawatir, hanya berdua bermalam di pos air panas yang konon katanya horor. Jam setengah 6 pagi kami pun terbangun. Kami langsung sholat subuh dan masak air panas untuk menyeduh kopi. Karena ingin menikmati sunrise sambil ngopi pada hari kedua ini dari pos air panas. Pagi itu Bang Cimit juga sudah kelihatan pulih dan segar kembali. Kami waktu itu hanya berdua saja. Kami ngopi bersenda gurau sambil menikmati momen ini. Jam 8 lebih 15 menit kami melanjutkan perjalanan turun. Dalam perjalanan ini Bang Cimit merasa di depannya ada sosok macan putih yang memandu langkahnya sampai pos Simaksi Cibodas. Alhamdulillah perjalanan turun kami selamat sampai bawah, tidak kurang suatu apapun. Dan kami menganggap sesuatu mistis yang menimpa kami adalah suatu sapaan dan menunjukkan bahwa mereka itu ada. Demikian kisah pendakian saya bareng Bang Cimit yang 17 tahun belum mendaki kembali. Ambil hikmahnya, tinggalkan mudorotnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Petir yang telah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Semoga setiap cerita yang saya bacakan dapat kita ambil sisi baiknya saja ya. Terima kasih untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian yang sedang beraktivitas. Namun sampai di sini saya menemani teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.